Kamu ngomong gitu. Kamu mau buat aku ngelupain Ardi. Aku nggak bohong, Ra. Kamu lupain Ardi aja. Kamu hidup bareng sama aku aja, Ra. Enggak. Aku sayangnya sama Ardi, Wan. Gue coba bujuk Iwan juga, bagaimanapun juga kalau jodoh nggak akan bisa kemana, Mas. Ini Mas, ya kalau emang lu suka sama dia, tolong kasih kesempatan dia untuk ketemu sama kita, ketemu sama Ardi. Toh mereka udah nikah juga, ya kan? Kalau emang jodoh kalian pasti akan dipertemukan lagi kok. Sabar aja Mas. Iya. Kalau jodoh pasti nggak kemana. Nah, sedikit mulai sadar di situ dia. Akhirnya dia ngasih tahu di mana keberadaannya Ardi. Gue tuh sayang sama lu. Tapi gue agak berat hati gue buat ngasih tahu ke lu di mana rumahnya Vita. Lokasi rumahnya ada di daerah Maruya. Oh, dia udah pindah ke Maruya? Udah. Thank you ya, Wan. Iya. Gue bakal samperin Vita. Ya. Kasih. Halo. Iya. Buru-buru kita langsung menuju ke tempatnya Vita. Kayaknya ini deh rumahnya. Tahu di mana? Tadi kata Iwan. Permisi. Semoga nggak salah rumah lagi ya. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Vita? Ini Vita ini teman lama, ya, teman sewaktu SMA. Vita, Ardi, Kara, dan Iwan ini mereka ini teman lama, teman satu SMA. Udah lama Vita ini nggak ketemu sama Kara. Begitu ngeliat Kara, antara kangen, antara jengkel, antara takut, antara bingung, jadi satu di situ. Sarah? Kapan lo datang ke Indonesia? Maksudnya apa nih? Iya, gue udah balik ke Indonesia. Gue mau nyari Ardi. Nah, pas Kara ini nanya sama Vita, di mana Ardi? Jengkel di situ Vita. Waktu Kara nanya sama Vita, bener nggak dinikah? Bener, dia udah nikah. Iwan bohong kan? Lu pasti tahu kan? Iwan bohong sama gue. Ardi belum nikah kan? Lu kasih tahu gue kalau Ardi belum nikah. Vita, gue mohon, tolong bilang Iwan bohong sama gue kalau Ardi tuh udah nikah, Vita. Iya, gue mau kasih tahu sama lo. Emang Ardi udah nikah? Akhirnya Vita ini jengkel sampai terucap kata-kata kalau Ardi ternyata nikah sama gue. Sama siapa nih? Ardi menikah sama siapa? Jadi selama ini lu nggak tahu kalau Ardi udah nikah? Aku nggak tahu karena aku baru pulang. Ardi nikah sama gue. Jadi Vita ini temen deketnya, temen dari SMA, coba. Temen yang selama ini dipercaya, temen yang selama ini temen curhat, ternyata nikah sama Ardi, coba. Lu bercanda kan sama gue, lu gak serius kan dengan omongan lu? Gak mungkin Ardi nikah sama lu, Vita. Udah deh gini, mendingan lu pulang, bawa nih semuanya, pulang, ya. Jangan ganggu istirahat gue. Gue mau ketemu Ardi. Kalau udah nikah sama Mbak, Gue mau ketemu Ardi, gue cuma mau ketemu Ardi. Sebentar aja ketemu sama Ardi, cuma 5 menit aja Mbak. Pada intinya gue udah nggak mau ada urusan dengan kalian, ya. Gue cuma ngomong sama Ardi, Udah, Vita. kamu pergi. Mbak, sebentar aja Mbak. Mbak, tolong. Pergi. Gue mau balik. Udah cukup, jangan pernah cari suami gue lagi. Nggak, cuma terakhir aja kasih kesempatan sekali aja. Biar dia dapat berjuang. Kita cuma sekali aja kesempatan sekali aja, tolong dong. Ardi. Udah cukup, jangan pernah nyari Ardi lagi ke sini.
Gue mau ketemu sama Ardi. Gue mohon, gue pengen ngomong sesuatu sama Ardi. Kenapa lu tega ngelakuin ini sama gue, Vita? Vita, buka pintunya, gue pengen ngomong sama Ardi. Kenapa lu ngerebut Ardi? Kenapa lu rebut Ardi dari gue? Apa lu bilang? Gua ngerebut Ardi. Gak mikir lu. Lu emang ngerebut Ardi dari gue. Pergi. Lu emang ngerebut Ardi dari gue, Vita. Buka pintu, Vita, gue pengen ngomong sama Ardi. Gue tahu dia memang suka dari dulu sama Ardi, tapi nggak harus begini, nggak harus dia nikah sama Ardi. Gue juga tahu Ardi selalu ngindar dari dia. Giliran nggak ada gue, dia malah nikah sama Ardi. Udah Mbak, semua sudah terjadi. Ya, udah semua udah terjadi Mbak. Ya, mungkin ada suatu hal yang buat mereka menikah, kita nggak pernah tahu. Apa aku pengen ketemu Ardi? Ya nanti kita coba cari cara yang lain ya. Tapi bagaimanapun juga mereka kalau udah menikah ya sudah. Mbak harus ikhlas juga. Mbak harus menerima kondisi ini, Mbak. Keadaannya seperti itu berarti mereka berjodoh. Mereka udah nikah. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak ikhlas dia nikah sama Vita. Tapi harus terima kenyataan. Ini nyatanya. Mau gimana? Ya. Ikhlasin Mbak, ikhlasin ya. Jodoh, umur, rezeki Allah yang atur semuanya. Ya. Kita nggak bisa melawannya, udah nggak bisa. Ya Mbak waktu itu ketemu ya, terus sekarang berpisah itu karena Allah udah nggak bisa. Kita cuma bisa berusaha. Ternyata usaha Mbak udah sampai di sini. Masa kita harus melawan itu semua? Nggak mungkin lah. Mau apa lagi Mbak? Kamu ngapain lagi? Halo, Iwan. Kenapa lu nggak bilang kalau sebenarnya Ardi tuh nikahnya sama Vita? Kok tega banget lu bohongin gue, Wan? Kenapa lu nggak bilang dari awal? Lu pengen gue sakit, Wan. Gua kasih tahu ya, kalau Vita itu sudah cerai karena si Vita selingkuh. Serius, Vita nyelingkuhin Ardi? Gue nggak bohong, ini beneran dia. Vita. Mbak, kenapa? Kara, Mbak Kara. Ngapain lagi? Buka pintunya, Vita. Kenapa, Mbak? Gue mau ngomong sama lu, Vita. Mbak, tenang dulu. Mbak. Astaga. Sini. Lu udah nyelingkuhin Ardi. Hah? Mbak Kara. Tega lu begini, ha? Lu udah ngerebut Ardi dari gue dan sekarang lu selingkuhin Ardi, ha? Siapa sih yang ngerebut Ardi dari lu? Lu yang rebut Ardi dari gue dan sekarang lu selingkuhin dia. Lu sia-siain dia. Tega lu ya. Lu mau tahu kenapa gua nyelingkuhin Ardi? Gimana kalau posisi lu ada di posisi gua? Saya tahu kan? Kalau setiap malam Ardi itu tidur sama gua selalu ngigo, tau nggak? Siapa yang selalu disebut dalam mimpi dia? Dalam ngigo dia? Yaitu nama lu. Lu yang udah ngerebut Ardi dari gue. Gua kira gua bakal bahagia di kamar. Lu tahu? Ardi ditinggal sama lu, dia depresi, dia stres. Makanya gua nikahin dia. Gua berusaha supaya gua bisa bikin dia bahagia. Yang ada apa coba? Dia cuek sama gua. Dia nggak pernah perhatiin gua. Yang selalu dia ingat itu cuma lu. Sekarang gini, gue udah pusing, udah males. Dan gue minta maaf kalau misalkan gue punya salah sama lu ya.
Kalau emang lu mau nyari Ardi, gue bakal kasih tahu kantor. Dan setelah gue kasih tahu kantornya, lu pergi dari sini. Di mana kantornya Ardi? Kecamatan Pasar Rebo. Udah, puas. Pergi kalian sekarang. Pergi. Nah, keesokan harinya kita lanjut lagi pencarian ke kantor kecamatan. Ini kita akan lanjut pencarian. Terakhir informasi yang kita dapat, Ardi ini kerja di kantor kecamatan ya. Kita akan coba ke sana, nanti kamu bisa tanya sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia nikah duluan. Ya, cuman ini kan kantor, sekali lagi tolong jaga, jangan sampai bikin keributan di sana. Apalagi dia pas lagi kerja kan. Pak, ke sana Pak ya, Pasar Rebo ya. Kita turun yuk. Yuk. And Di kantor kecamatan kita langsung tanya sama salah satu pegawai di sana. Permisi Pak. Oh, Bapak kerja di kecamatan sini Pak? Siapa tuh? Bapak kerja di kecamatan sini? Iya betul. Kenal Pak Ardi nggak Pak? Pak Ardi. Oh ini Pak Ardi nih Pak. Oh ini ya kenal saya. Nah, saya mau Oh, kerja kenal. sini. Bisa ketemu sama Pak Ardinya Pak? Wah, katanya dia lagi cuti. Memang benar Ardi kerja di sana, tapi masalahnya Ardi sudah cuti karena apa? Mempersiapkan pernikahannya. Kapan, Pak? Ini mulai dari hari ini dia cutinya. Katanya Oh, udah ini. persiapan mau kawin. Itu mau pernikahan. Pernikahan? Iya. Ardinya yang mau Iya. nikah? Bener. Ardi yang ini kan Pak, betul ini kan Ya, Pak? betul ini dia. Coba lihat dulu deh. Ini kan Pak? Iya betul ini dia. Ini kan betul kan? Iya benar. Ah betul ini orangnya. Dia mau cuti mau Astagfirullahaladzim. ini Aku mau pikir aku pernikahan. masih punya kesempatan kedua, Mbak. Tapi ternyata Mas Ardi mau nikah lagi. Aku mau ketemu Mas Ardi sekarang. Iya Pak. Ya udah, makasih Pak ya. Iya. Aku pengen tahu ke rumah Bu Rati. Ya udah, yuk, langsung yuk. Mbak, tolong anterin saya cepetan ke rumah Bu Rati, Mbak. Saya pengen ketemu Ardi. Saya nggak mau kalau Ardi sampai nikah lagi. Ini kesempatan saya yang terakhir, Mbak.